Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa HD TV Bengkulu yang Allah muliakan, alhamdulillah saat ini kita bisa tatap muka atau untuk menyampaikan berita-berita atau wacana tentang Basnas Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Haji Helmi Hasan, Wali Kota 2 periode ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah curahkan. Saya sebetulnya bukan siapa-siapa. Background saya juga sebetulnya tidak terlalu tinggi, sekolah juga tidak terlalu tinggi, cuman ya dari keluarga, ya keturunan, ya dari bapak ibu juga dari keturunan, dan saya lahir di Teluk Betung, Lampung ya pada tahun 53. Jadi sekarang alhamdulillah mungkin sudah hampir 70 tahun ya. Dan masuk Kota Bengkulu ini tahun 79. Pada waktu itu Kota Bengkulu ini cuma batas Simpang 5 saja, tidak ada lagi. Jadi Simpang 5 kampung, begitulah mundar-mandirnya angkot dan delman waktu itu. Kemudian saya di samping dulu pernah juga berorganisasi, organisasi sosial, kemudian juga pernah jadi pengusaha, dan yang terakhir ya sambil juga menjadi dai, ngajar, karena memang background kami ini adalah background dai, backgroundnya. Jadi ibu saya sendiri guru ngaji, orang tua saya sambil dagang juga dia menyebarkan agama, jadi itu memang darah yang ada sama saya. Jadi sampai dengan saat ini alhamdulillah kebetulan ketemu dengan Bapak Haji Helmi Hasan, kemudian beliau sangat klop dengan saya, kemudian dia minta supaya saya nanti memimpin artinya Basnas Kota. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 2 periode sejak beliau, dia minta supaya saya memimpin Basnas Kota Bengkulu. Saya memimpin Basnas Kota Bengkulu ini dari sejak 2017, yang sebelumnya sebetulnya bukan sebagai ketua tapi ya sebagai wakil saja. Kemudian ada sesuatu hal di organisasi, kemudian saya diangkat menjadi ketua, dan sampai sekarang pun hasil tim seleksi kami juga dipilih menjadi ketua. Saya berkiprah di pemerintah Kota Bengkulu ini ya sebelum di Basnas sudah, karena sejak zaman wali kota yang lama, misalnya zaman Pak Halik ya, zaman itu sudah mulai berkiprah. Zaman Pak Sulaiman Effendi kami sudah berkiprah di Pemkot, tapi dalam tanda kutip sebagai rekanan ya, yang membantu program-program pemerintah. Ya alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali karena memang visi misi kami ini sejalan, yaitu bagaimana untuk menjadikan Kota Bengkulu atau warga Kota Bengkulu ini bahagia. Tidak ada jalan lain kecuali dekat sama Allah SWT. Kemudian religinya sangat tinggi. Pak Haji Helmi Hasan ini saya angkat topi karena memang beliau hatinya lembut, kemudian kepengen bagaimana supaya kita ini selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Di samping itu, di dalam segi Basnas Kota ini, saya sudah pernah sampaikan bahwasanya zakat ini adalah kewajiban kita, rukun Islam ya, kewajiban. Jadi bukan harta kita, tapi titipan Allah di dalam harta kita 2,5% itu. Dan beliau respon sekali. Di bawah kepemimpinan beliau yang tadinya Basnas Kota ini cuma masuk setiap bulan itu antara 80 sampai 90 juta, sekarang sudah mencapai setiap bulannya 450 jutaan setiap bulan. Itu dari ASN, kota, dan dari yang lain-lain juga.
ditambah lagi dengan program beliau yaitu sedekah 2000, alhamdulillah. Jadi setiap hari Jumat itu ada pemasukan juga di rekening Basnas untuk infak sodako antara 18, kadang-kadang 25, kadang-kadang 30 juta. Nah, sampai sekarang ini kalau mau dilihat di luar daripada pengeluaran itu sudah mencapai 1,2 miliar dari infak sedekah saja, tapi itu sebelum dipotong, artinya yang masuk itu masuk dari pertengahan tahun 2021 saja, 2021 sampai sekarang. Jadi lebih kurang setahun lah. 1,2 miliar itu dari infak sedekah. Ya, di samping dari ASN, dari OPD, kami taruh kotak-kotak celengan sehingga itu terhimpun dan itu bisa membantu, terutama juga di tempat-tempat anak-anak sekolah. Jadi mereka juga menyisihkan uang belanjanya Rp2.000 sehingga bisa membantu kawan-kawan yang tidak mampu. Di antaranya misalnya beli pakaian sekolah, keperluan sekolah, tas atau itu kita bantu dari mereka untuk mereka. Saya melihat beliau ini orangnya yang mempunyai hati yang lembut, ya, dan dia kepengen agar warganya ini banyak-banyak berbuat kebaikan. Bengkulu ini sebetulnya memang daerah, kita tahu persis daerah rawan bencana, ya, gempa, ya, belum lagi banjir. Jadi dengan kata lain, apabila kita tidak selalu dekat kepada Allah SWT, nah inilah himbauan beliau, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana kita selalu berinfak sodako, berbuat kebaikan. Nah dengan begitu, maka insya Allah Allah akan tolong. Jadi programnya beliau itu, motonya, apabila kita mau menolong yang di bumi, maka yang di langit akan menolongmu. Itu luar biasa. Dan saya sangat salut kepada beliau. Artinya kalau masalah kebaikan, masalah agama, masalah amal, itu luar biasa. Dan saya juga berharap kalau bisa, mari sama-sama untuk warga kota Bengkulu, carilah pemimpin-pemimpin yang selalu mengajak kita masuk ke dalam surga. Hindari pemimpin-pemimpin yang cuma abal-abal dan kemudian mementingkan diri sendiri, apalagi yang menjerumuskan kita, melalaikan kita, akhirnya kita lupa berbekal dan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Beliau ini menurut saya tidak ada unsur hawa nafsu ya untuk itu. Tapi kalau misalnya bottom up dari bawah yang menginginkan beliau untuk misalnya duduk di satu posisi segala macam, ya beliau akan ikuti. Jadi pada dasarnya dia selalu minta kepada Allah mana yang terbaik buat dia. Jadi tidak ditunjukkan nafsunya gitu. Tidak ditunjuk mau ngejar jabatan ini, mau ini, tidak. Tapi kalau dia selalu minta kepada Allah karena dia prinsipnya apabila kamu menolong Allah maka Allah akan menolong kamu. Maka selama ini dia lebih banyak menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, mengajak orang untuk berbuat dan taat kepada Allah. Nah, dengan harapan nanti Allah sendiri yang akan menetapkan dia di mana duduknya, dimuliakan oleh Allah SWT. Karena Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Ini prinsip daripada Helmi Hasan begitu. Jadi alhamdulillah di zaman sekarang ini di mana semua komunikasi sudah tidak ada lagi batas. Jadi dengan adanya segenggam HP di genggaman tangan itu kita bisa kerja. Seperti kemarin katakanlah ada COVID ya, selama berapa tahun ada yang WFH, kerja di rumah. Jadi dengan walaupun beliau tidak di tempat, beliau kerja lewat HP. Dia selalu mengirimkan, misalnya kalau ada masalah dia lemparkan ke saya WA-nya, kemudian kita selesaikan di sini sama saja. Jadi prinsipnya beliau, untuk apa kita tatap muka tapi tidak menyelesaikan masalah. Selalu kelihatan tatap muka, daripada lebih baik kita tidak ketemu, walaupun tidak ketemu tapi kerja kita fokus dan selesai gitu. Jadi prinsipnya itu. Jadi di zaman digital sekarang ini beliau memanfaatkan itu, bukan berarti tidak mau kantor. Jadi dengan kata lain di dalam penegakan agama dia jalan, kemudian pekerjaan juga tidak terabaikan, saya bilang. Kalau saya ya namanya manusia ada lebih dan kurang, itu biasa, tidak ada manusia yang sempurna.
Kalau mau dibandingkan dengan wali kota sejak saya tinggal di kota Bengkulu ini yang sudah-sudah, cara kerja beliau ini periode awal sampai dengan periode yang kedua ini sangat signifikan. Artinya respon terutama tentang APBD untuk rakyat, jadi dia mementingkan warga untuk rakyat. Jadi kalau boleh di keberhasilan di kota Bengkulu hampir walaupun belum semuanya terjangkau jalan-jalan, saya kira 96-97% itu sudah selesai pembangunan di kota Bengkulu ini, ada saja ya. Tapi ya itu tadi kembali tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah dan Rasulnya. Kalau saya pribadi ya sebenarnya walaupun beliau juga sering kami komunikasi, jadi melihat sejarahnya ini luar biasa. Beliau ini memang dari orang yang belajar susah gitu. Walaupun keluarganya keluarga yang mampu, beliau ditinggalkan orang tua itu sejak masih kecil kan. Jadi belajar susah ini memang harus supaya kita bisa menikmati apa itu senang. Tapi kalau ada orang yang dari sejak kecil dia senang terus dan dicukupi apa keperluannya, maka dia sendiri tidak tahu senang itu seperti apa. Nah, Helmi Hasan ini begitu. Jadi dia tahu bagaimana susah itu dan dia sudah mengalami semua itu. Tapi dia kepengen bagaimana orang lain supaya juga belajar susah tapi juga menikmati senang. Inilah programnya beliau itu, Bengkulu religius dan bahagia. Tidak mungkin kita bisa bahagia kalau tidak religius. Mari sama-sama kita melihat dari hati nurani yang paling dalam, yang bersih. Sebetulnya pemimpin yang seperti apa yang kita cari untuk ke depan generasi kita yang akan datang. Saya pribadi merasa bahwasanya pemimpin-pemimpin yang selalu mengajak warganya masuk ke dalam surga ini perlu diperbanyak, perlu dipertahankan. Jangan sampai kita luput daripada bujukan-bujukan yang lain, asbab daripada dunia yang sedikit, maka justru kita mendapatkan pemimpin yang abal-abal dan menjerumuskan kita masuk ke nerakanya Allah. Pesan saya kepada beliau, alhamdulillah istiqomah, insya Allah kita usahakan sekuat tenaga, tapi jangan lupa artinya walaupun bagaimana ini adalah semua amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan kekuatan, berikan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian hidup di dunia ini, khususnya ujian-ujian selama memimpin kota Bengkulu yang kita sama-sama cintai. Terima kasih.